Pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur membawa dampak yang cukup besar terhadap daerah-daerah penyangga di sekitarnya, termasuk kota Samarinda. Sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi, Samarinda diperkirakan mengalami peningkatan pembangunan, infrastruktur, arus manusia, dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu sektor yang paling terpengaruh oleh dinamika ini adalah UMKM, karena UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian lokal, menyediakan lapangan kerja, dan menjadi penopang ekonomi masyarakat. Namun, pembangunan besar seperti IKN tentu membawa dua sisi, peluang dan tantangan. Beberapa UMKM mungkin merasakan peningkatan permintaan dan pelanggan, sementara yang lain justru menghadapi hambatan seperti kenaikan biaya bahan baku, persaingan baru, atau perubahan desain. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara secara langsung kepada pelaku UMKM untuk melihat bagaimana dampak IKN secara nyata berdasarkan pengalaman di lapangan. Hal. Jadi yang pertama itu usaha apa yang kakak jalankan dan udah berapa lama nih kak outlet Gaya ini udah ada di Samarinda? Kami jual makanan sama minuman aja sih kak. Terus kita sudah hampir, ini udah setahun deh. Oh, udah setahun. Semenjak terbukanya teras Samarinda ini udah ada. Oh, jadi kayak pertama teras sudah ada itu ini udah langsung ada ya kak? Ya. Nah, karena kan ini kata-katanya kan outletnya udah 1 tahun nih kak. Kira-kira jumlah karyawan yang terlibat dalam Wisma Kedai ini ada berapa orang sih kak? Kalau boleh tahu? Kita ada 4 karyawan, jadi sisipan. Jadi kami hari ini 2 orang, yang pertama lalu besoknya 2 orang lagi. Oh, jadi sisnya per hari itu 2 orang ya kak? Ya. Menurut kakak, gimana sih pengaruh pembangunan IKN terhadap jumlah pelanggan usaha kakak? Ya, pengaruhnya banyak dari semakin meningkat wisatawan masyarakat yang datang, jadi pelanggannya makin hari makin naik. Apakah pendapatan usaha kakak mengalami penurunan, peningkatan, atau tetap stabil sejak adanya IKN? Semenjak adanya IKN jadi meningkat karena banyak yang datang, tapi kan yang pertama, terus yang kedua juga banyak yang terbuka lagi lahan-lahannya terbuka lagi, jadi orang-orang makin pengen lihat-lihat, jadi mungkin banyak yang datang ke sini. Nah, jadi aku mau nanya nih kak, apakah IKN ini membuka peluang baru bagi usaha kakak, misalnya pesanan yang meningkat atau pelanggan baru yang terjadinya kerjasama? Membuka sih kak, karena kan juga jadi banyak lahan-lahan usaha yang baru, jadinya banyak wisatawan yang kepo mau kesini, melihat banyak makanan
kanan gitu. Jadinya makin bagus. Kak, ada nggak persaingan usaha yang semakin besar setelahnya terjadinya pembangunan IKN yang dulunya di mana teras kota ini awalnya bernama tepian apa Kak? Tepian Mengatakan. Ya, setelah dijadinya teras kota, apakah akhirnya saya jual? Karena tadi luasnya usaha, lahan usaha, jadi mungkin banyak outlet dan lain, jadi kayak masyarakat pembelinya terbagi-bagi lah, jadi di situ terang. Ini kan sebagai pengelola di teras Samarinda nih Pak. Nah, menurut Bapak, apakah ada perubahan pembangunan atau infrastruktur di Samarinda yang terkait dengan IKN? Ya menurut saya perubahannya ya lebih bagus sih, adanya ibu kota Nusantara sebagai ibu kota negara kan, ya ekonomi juga lebih baik. Terus Katanya teras ini kan, ya yang awalnya sebelumnya kemudian ya nggak awalnya jadi apa-apa, hilang berita mungkin kan. Sekarang kayak udah lebih maju kan, lebih tertata kan. ya Sih ada sedikit inilah apa mewah lah bahasa sedikit daripada pian yang dulu kan. Iya. ya dari kami itu aja sih. Jadi yang menurut Bapak ini kayak lebih ini apa ya, lebih jadinya teras yang awalnya tepian itu jadi lebih tertata, lebih ya lebih banyak yang datang gitu ya Pak ya. Pengunjung wisata gitu kan. Iya Mungkin dari satu dapat dari IKN tadi ya, salah satu mungkin di sini. Di kota Samarinda khususnya ya benar. Apalagi juga sampai masa pagi pagi juga masih dalam tahap renovasi, terus ini juga ada teras tahap 2 kan, yang dari proyek pemerintah khusus teras itu sebentar lagi mau selesai. Oke, terima kasih Bapak. Siap. Oke teman-teman, kali ini saya lagi berada di kawasan Taman Cerdas, terutama di bagian UKM-UKM seperti ini. Dan sekarang kita ada di Istana Bubur dengan kakak siapa? Dengan saya Aida. Nah, kakak Aida. Kakak Aida, boleh nggak nih kita tanya-tanya sedikit ya? Kakak sebagai pedagang UMKM nih. Jadi sejauh ini ada nggak kayak perubahan jalan, bangunan atau fasilitas umum di Samarinda yang kakak rasa ada hubungannya sama pembangunan IKN sekarang ini? Kalau itu ya kurang lebihnya saya kurang tahu, cuman kalau misalkan ada ya, kalau misalkan ada sejauh ini belum ada sih kayaknya, belum ada. Lalu perubahan itu ngaruh nggak ke kakak? Misalnya jadi kayak dagangnya lebih rame, aksesnya jadi lebih gampang, atau malah jadi susah gitu sepi? Itu sih tidak ada perubahan, tidak ada perubahan. Tetap sama aja gitu ya kak, walaupun ada pembangunan di IKN ini nggak mempengaruhi. Lalu selama pembangunan IKN ini ada nggak dukungan khusus dari pemerintah untuk UMKM kakak ini? Kalau ada, biasanya bentuknya apa? Kalau sejauh ini sih
saya ya, nggak ada. Gak ada. Apakah nggak ngerasain dampak dari perubahan adanya IKN ini ya, UMKM? Jadi kita bisa nyimpulin ya guys, dari kakaknya sendiri di UMKM di sini, tepatnya di depan Taman Cerdas ya, di Istana Bubur, dia nggak ngerasain sama sekali adanya perubahan atau dampak dari adanya pembangunan IKN ini. Mungkin cukup itu saja ya guys. Oh guys, jangan lupa datang ke Istana Bubur di Taman Cerdas. Bye-bye. Halo teman-teman, jadi sekarang aku lagi ada di Taman Cerdas. Nah sekarang aku lagi di area samping Taman Cerdas, di depan pintu masuk yang di samping, bersama Bapak Supri. Bersama Bapak Supri. Jadi kita akan nanya-nanya Bapak Supri beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak nih setelahnya ada IKN ini, ada nggak sih tantangan yang Bapak hadapin? Kalau sementara ini belum ada, tapi kalau untuk renovasi taman yang baru ini ya ada kemajuan, perubahan. Selanjutnya nih Pak, gimana nih caranya Bapak beradaptasi sama Taman Cerdas ini atau IKN, dan cara Bapak mempertahankan usaha Bapak? Ya kalau saya sih ini, kita harus pintar-pintar membaca situasi pasar. Maksudnya kalau ada mainan baru kita bisa mengikuti. Bapak punya strategi khusus gitu nggak Pak? Atau masih sama aja seperti sebelumnya? Ya kita harus pintar-pintar mengetahui mainan mana yang sekarang lagi viral. Punya di situ sih, terus punya apa namanya relasi teman di apa sosial media itu harus banyak. Kalau nggak dari situ kita nggak akan dapat apa info acara-acara itu. Jadi saya tuh nggak cuma bergantung di sini gitu ya. Kadang saya di acara nikahan, kemudian acara PK. Jadi Bapak berpindah-pindah ya berarti? Iya. Kalau di sini ini cuma pelarian sore aja gitu. Nah yang terakhir nih Pak, harapan Bapak ke depannya nih buat usaha Bapak, gimana sekarang udah ada IKN dan Bapak ini kan jualannya di depan sama Cerdas Pak, apakah ada Ya harapannya semoga masih bisa berjualan di sini lah. Itu aja. Di sini aja lah gitu. Nah, sekian wawancara bersama Bapak Supri. Jangan lupa datang ya guys di depan Taman Kota Cerdas, di sampingnya. Dan di depannya banyak UMKM tuh. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Ya, pembangunan DKS secara Pembangunan DKS secara langsung mendorong kenaikan aktivitas di Kalimantan Timur, khususnya di kota Samarinda. Samarinda merasakan penikmatan investasi yang kuat, terutama di sektor jasa keuangan, perdagangan, akomodasi, dan juga transportasi. Permintaan hunian rumah tapak dan apartemen semakin meningkat, diprediksi akan meningkat tajam seiring masuknya pekerja ASN dan pendatang.